Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 2 dan mungkin ada beberapa juga dari rekan calon guru penggerak angkatan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu dalam virtual menggunakan Google Meet ya, untuk sharing ya atau diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 dalam materi budaya positif, seperti itu. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti kelak. Oke, yang terhormat Bapak Aris Santoso selaku pengajar praktek, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir dalam virtual ya pada malam hari ini. Izinkanlah saya di sini akan memaparkan materi mengenai budaya positif. Ya, kita sharing-sharing saja Bapak Ibu guru, karena nanti di sini sudah ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah melakukan aksi nyata dan ada Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru penggerak, otomatis nanti pasti sudah menguasai materi mengenai budaya positif. Seperti itu. Nah, saya akan share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu guru? Belum, Pak, belum. Sudah. Sudah ya? Oke, sudah. Ya, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 yang akan memaparkan materi aksi nyata modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah, untuk rundown kegiatannya nanti pembukaan 5 menit, kemudian diseminasi budaya positif 30 menit, kemudian nanti praktek membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 10 menit, sharing 10 menit, kemudian juga refleksi kegiatan mungkin nanti 10 menit dan penutup 6 menit. Oke, ya saya mulai. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini yang pertama kita bayangkan, coba Bapak Ibu bayangkan jika ada sesuatu yang berharga, kemudian Bapak Ibu guru genggam sesuatu yang berharga tersebut dalam tangannya. Misalnya di sini ada Bu Cynthia ya. Bu Cynthia ini memegang atau menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tangannya. Kemudian Bapak Denny berusaha membuka genggaman yang berada di dalam atau di tangan Bu Cynthia. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu guru? Kemungkinan yang pertama, nanti bisa jadi Bu Cynthia membuka genggaman tersebut ya, atau bahkan Bu Cynthia mungkin nanti menutup genggaman tersebut, tidak membukanya. Nah, apa alasannya kira-kira Bapak Ibu guru? Apa yang ada yang bisa mungkin menjawab? Silahkan. Alasannya mengapa genggamannya bisa dibuka atau ditutup? Alasannya apa kira-kira? Nah, di sini mungkin alasannya karena genggaman tersebut dibuka karena memang Bu Cynthia memberikan atau memberi kesempatan
ya tangannya untuk dibuka. Kalau Bu Sintia menutup, berarti Bu Sintia tidak bersedia untuk membuka gambar tersebut. Artinya di sini bahwa kontrol sebenarnya ada pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi yang mengontrol itu sebenarnya bukan orang lain, tetapi kontrol itu adalah diri kita sendiri yang mengontrol. Seperti itu. Kemudian menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ilusi ya yang dicontohkan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi di sini sebenarnya yang mengontrol itu adalah bukan gurunya, tetapi siswa memberikan atau mengizinkan dirinya untuk dikontrol guru tersebut. Ya, jadi di sini sebenarnya bukan guru yang mengontrol, tapi karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Sedang usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, di sini segala sesuatu yang dilakukan guru untuk mempengaruhi murid untuk melakukan bujukan, ya misalnya dengan pujian, ya, itu tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu, karena murid lama-kelamaan akan sadar, ya, dan suatu saat pasti akan menyadarinya dan mencoba untuk menolakkan bujukan-bujukan tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kalau murid-murid era sekarang ini mungkin mengatakan insecure atau tidak percaya diri, ya, atau merasa cemas seperti itu. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena mereka tidak percaya diri. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bahwa di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa, ya, akan merasa bahwa dirinya dapat mengontrol murid tersebut. Akan tetapi lama-kelamaan cara tersebut ternyata tidak efektif, ya. Dalam jangka waktu yang panjang ternyata tidak efektif. Karena apa? Karena di sini siswa nanti akan tergantung pada orang dewasa tersebut, karena orang dewasa tersebut terlalu sering mengontrol. Di lama-kelamaan dalam jangka panjang pasti akan tidak efektif, dan orang dewasa juga akan merasa
ketika kontrol tersebut tidak terjadi, maka akan terjadi permusuhan. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, bila kita ingin menjadi atau bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, di sini ada skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek kontrol. Ya, kalau di sini ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita sebagai guru harus paham bahwa realitas kita, bahwa kebutuhan murid-murid kita itu berbeda. Ya, kalau kita menggunakan stimulus dan respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi ketika kita memposisikan sebagai posisi kontrol atau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Dan kalau yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangannya harus saling menghargai. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan murid yang mungkin memiliki kesalahan, kita sebagai guru seharusnya memahami itu. Artinya setiap perilaku atau kesalahan buruk misalnya itu pasti ada tujuannya. Ya. Jangan menganggap suatu kesalahan itu misalnya dengan menghardik, ya, atau misalnya dengan hukuman, ya, hukuman baik secara mungkin verbal atau hukuman fisik, ya, karena ketika kesalahan itu merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, ketika kita menggunakan teori stimulus respon, seperti tadi yang kasus yang pertama, ketika ada salah satu tadi yang saya contohkan adalah Bu Cynthia menggenggam sesuatu yang berharga di genggamannya. Ini beranggapan ketika tangannya dibuka mungkin orang lain bisa mengontrol, ya. Tetapi pada dasarnya dibuka atau tidak dibukanya itu karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Artinya kontrol hanya ada pada diri kita sendiri. Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Seperti itu. Yang berikutnya adalah beranggapan saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tetapi lebih kepada karena orang lain tersebut mengizinkan untuk dirinya dikontrol. Ya. Dan yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan, atau pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, ketika kita menggunakan teori kontrol, ya, ketika siswa gagal, ya, menciptakan suatu kegagalan atau kesalahan, kita harus menciptakan pilihan-pilihan baru. Murid diberi opsi supaya dia bisa mengatasi atau memperbaiki kesalahannya menurut mereka sendiri. Ya, kemudian kalau menggunakan teori stimulus respon, berpikirnya menang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, berpikirnya menang dan menang, ya. Seperti itu. Dan makna kata disiplin, ya. Di sini Bapak Pendidikan kita, Ki HD atau Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang
yang mewajibkan kita dengan segala-galanya. Artinya disiplin itu mulai diri, ya, atau dari diri kita sendiri. Itu. Berikutnya, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, ya, atau murid atau pengikut, ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, di sini perlunya kita sebagai guru, ya, untuk menjadi atau memberikan contoh atau role model atau keteladanan, ya. Jadi ketika kita berbuat disiplin itu akan lebih baik, bukan karena kita takut pada suatu peraturan, tetapi lebih ke motivasi intrinsik, ya, atau kesadaran diri. Nah, misalnya sebagai contoh, ketika kita menyuruh siswa untuk berperilaku disiplin, misalnya datang tepat waktu, tidak terlambat, tetapi kita sebagai guru malah datang terlambat, ya. Nah, di sini berarti keteladanan guru tidak baik. Suatu ketika mungkin Bapak Ibu guru mengingatkan siswa itu tidak terlambat, siswa tersebut bisa saja nanti akan mengatakan Bapak juga terlambat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi bisa menjadi suatu bumerang bagi diri kita sendiri. Nah, di sini pentingnya guru untuk melakukan keteladanan, ya. Jadi disiplin itu mulai dari diri sendiri. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, ya. Dr. William Glasser ini pada teorinya, yaitu teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kemudian Dian Gosen, ya, mengungkapkan bahwa, ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya, ya, diyakini seseorang, ya, dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa menyebutkan salah satu nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak Ibu guru lakukan atau sudah Bapak Ibu guru temui di sekolah, mungkin apa, atau mungkin di organisasi yang Bapak Ibu guru ikuti. Ya, silahkan nilai-nilai kebajikan apa mungkin yang pernah Bapak Ibu guru ketahui atau Bapak Ibu guru lakukan. Monggo, mungkin ada yang ingin menyampaikan nilai-nilai kebajikan apa contohnya? Langsung saja Bapak Ibu guru, karena saya menggunakan full screen, ya, untuk share-nya. Ya, langsung saja, monggo. Tanggung jawab Pak Prima. Oh iya. Tanggung jawab. Suaranya Bu Riri, ya? Oke. Ya, apa Bu Riri? Tanggung jawab. Ya. Ya, tanggung jawab. Ya, bagus sekali, bahwa nilai-nilai kebajikan salah satunya tanggung jawab. Yang lainnya monggo Bapak Ibu guru, mungkin ada yang ingin berpendapat. Gotong royong, Pak. Ya, gotong royong, bagus sekali. Nah, ini mungkin dari rekan-rekan P3K, nilai kebajikan universalnya apa? Kemarin ketika mengikuti orientasi, bisa disampaikan? Integritas ya, Pak? Ya. Kejujuran. Ya.
integritas, terus apa lagi? Yang temanya apa? Temanya berakhlak. Ya, berakhlak. Ya, betul sekali. Di sini nilai-nilai kebajikan itu bermacam-macam Bapak Ibu guru. Jadi mulai tadi yang bisa kita lakukan seperti yang sudah dikatakan Bu Riri, ada mungkin tanggung jawab, mungkin ada gotong royong ya. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu ya bisa digunakan lintas bahasa, suku, bangsa dan agama ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, di sini salah satu nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia apa Bapak Ibu guru yang menggunakan kurikulum merdeka, pasti Bapak Ibu guru sudah paham ini. Apa kira-kira nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Profil pelajar Pancasila. Ya, betul sekali. Ini suaranya Bu Christine, saya apa nih? Ya, berarti betul sekali Bu Christine. Ya, tadi nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Di nilai kebajikan universal ini yang ingin dicapai oleh siswa atau pelajar Indonesia dengan kurikulum merdekanya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa disiplin ya sama dengan kontrol diri. Artinya disiplin itu memang harus dimulai ya dari diri. Artinya dengan disiplin itu kita dapat dengan cara mengontrol diri kita. Ya, disiplin atau kontrol diri sini bertujuan mulia, kemudian memunculkan nilai-nilai kebajikan dan bisa dimunculkan dalam kegiatan di kelas kita misalnya menjadi kesepakatan bersama atau keyakinan kelas. Yang berikutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, menurut Diane Goshen dalam bukunya ya, ini bukunya berjudul Restructuring School Discipline ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Bisa saja murid kita ya melakukan sesuatu ya karena tidak nyaman atau takut karena dihukum ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini misalnya murid itu akan patuh kepada guru atau pada kita ketika kita misalnya memberikan imbalan atau penghargaan kepada murid tersebut contohnya. Jadi murid tersebut akan melakukan apa yang kita mau ya, karena kita mendapat atau kita memberikan imbalan atau penghargaan terhadap murid tersebut. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi di sini untuk menjadi orang yang diinginkan, mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini lebih ke motivasi intrinsik ya. Nah, berikutnya misalnya ini ada sebuah kasus Bapak Ibu guru, ada sebuah contoh untuk kita bisa pahami, refleksikan bersama. Sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda?
Ya, ada pertanyaan sebagai seorang guru, ya, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak diingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari hukuman, atau Anda ingin mendapat pujian, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu atau menghargai diri Anda? Kira-kira ketika panjenengan hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasinya apa Bapak Ibu Guru? Apakah Anda ingin datang tepat waktu karena tidak ingin dihukum oleh atasan Anda, atau ingin mendapat pujian dari atasan Anda, atau memang karena Anda menghargai waktu, atau Anda juga mungkin ingin menjadi contoh oleh murid-murid panjenengan? Kira-kira mana ini Bapak Ibu Guru? Monggo, yang ada yang mungkin ingin berpendapat. Memberikan contoh siswa untuk disiplin, Pak. Oh ya. Ya, oke, sama memberi contoh siswa agar memberikan contoh pada siswa agar siswa berdisiplin dan menghargai waktu, gitu Pak. Iya. Jadi berarti di sini Bapak Ibu Guru ingin memberikan contoh ya kepada murid supaya murid tersebut mencontoh panjenengan semua. Berarti di sini Bapak Ibu Guru sudah melakukan atau menghargai nilai-nilai dari diri sendiri, ya. Yang berikutnya, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu Guru, ya. Di sini bisa panjenengan baca, akan saya bacakan. Di sini kasusnya yaitu Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva sangat gugup dan tidak sengaja ia menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba Iva menjadi gagap saat berupaya menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Dan akhirnya seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang terlihat tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno membiarkan teman-teman Iva dalam satu kelasnya itu untuk menertawakan Iva. Padahal Iva di sini terlihat gagap dan malu yang luar biasa. Dan malahan Pak Seno meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh Bapak Ibu Guru dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini dari kasus tersebut, menurut panjenengan, ya, menurut Bapak Ibu Guru semua di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Monggo Bapak Ibu, apa panjenengan mungkin ada yang ingin menjawab, apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno dalam kasus tersebut? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Alasannya mengapa, Bu? Nanti malah membuat anak trauma, nggak berani untuk. Ya. Ya, di sini betul ya apa yang dikatakan Bu siapa ini ya? Bu Tuturi atau Bu siapa? Eka, Pak. Oh, Bu Eka ya, Bu Eka, maaf Bu Eka karena saya full screen ya, Bu Eka. Betul sekali Bu Eka ya. Jadi tindakan yang dilakukan Pak Seno ini kurang tepat ya, karena akan membuat anak menjadi trauma. Bisa juga anak pendendam juga bisa Bu. Jadi mungkin atau anak malah mentalnya down juga bisa. Jadi banyak kemungkinan tergantung dari keadaan mental siswa tersebut. Ya, jadi betul sekali tindakannya kurang tepat ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau
konsekuensi Bu Eka? Menurut Anda, Bu Eka, tindakan Pak Seno ini terhadap Viva sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, hukuman. Ya, mengapa hukuman? Karena di sini merupakan hukuman karena Pak Seno ya melakukan ya hal-hal secara spontanitas di luar keinginan dari Iva ya. Dan di sini secara tidak langsung Pak Seno melakukan ya tindak kekerasan mungkin secara walaupun tidak secara verbal tapi secara fisik ya, secara tidak langsung. Nanti tindakan ini mempengaruhi psikis anak. Jadi hukuman secara psikis karena di sini Iva ditunjuk untuk berdiri di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada contoh ya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini dianggap identitasnya gagal jika melakukan hukuman. Identitasnya sukses ya ketika guru mungkin melakukan konsekuensi dan restitusi. Di sini ada perbedaannya Bapak Guru. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jika konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah merupakan di sini pilihan. Hukuman itu tindakannya tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjangnya. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu guru yang pernah dihukum oleh guru-gurunya dulu pasti akan selalu teringat. Mungkin bahkan sampai sekarang. Betul tidak Bapak Ibu guru? Betul, Bapak. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi tindakannya lebih nyaman untuk murid, tetapi lebih untuk jangka waktu yang pendek. Nah, biasanya di sini mungkin dengan konsekuensi murid ketika Bapak Ibu guru menegurnya, murid itu akan patuh, tetapi keluar dari sekolah mungkin akan melanggarnya lagi, melakukan hal yang mungkin yang tadi dinasihati tersebut. Kemudian kalau restitusi itu lebih menguatkan murid dan lebih bermakna untuk jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu murid anak merasa tersakiti. Nah, sedangkan konsekuensi itu murid merasa tidak nyaman. Ya. Sedangkan restitusi itu anak mendapatkan penguatan. Yang berikutnya, dengan hukuman perilaku murid menjadi pasif agresif atau meningkat. Dengan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Nah, di sini ada contoh negatif, netral, dan positif ya untuk hukuman, konsekuensi, dan positif. Contohnya nih misalnya untuk hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini contoh ancaman ya, berarti di sini hukumannya secara verbal. Kemudian yang berikutnya netral. Nah, netral di sini lebih ke lakukan apa yang saya katakan. Nah, berarti di sini hanya perintahnya hanya komando. Tidak ada kesepakatan di antara guru dan murid. Nah, sedangkan yang lebih positif lagi menggunakan restitusi, lebih kalau murid ada yang melanggar mungkin apakah hal ini yang sesungguhnya kamu inginkan. Nah, jadi pasti nanti siswa di sini akan menjawab atau bisa menjawab tidak. Nah, artinya nanti siswa diberi kesempatan ya untuk memilih ya dan memecahkan masalahnya secara sendiri. Sedangkan hukuman itu
modenya paksaan, netral, sedangkan untuk konsekuensi lebih ke stimulus respon. Restitusi lebih ke teori kontrol, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau negatif itu cenderung menyalahkan diri, ya, mendorong siswa untuk menyalahkan dirinya, Kemudian kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, sedangkan restitusi mendorong untuk anak berdisiplin positif. Yang berikutnya ini dengan hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dengan konsekuensi mungkin anak akan taat pada peraturan. Sedangkan dengan restitusi, penanganan dengan cara restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Kemudian yang berikutnya di sini dengan hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, ya. Biasanya dilakukan dengan secara tiba-tiba, ya, dan dibuat oleh guru secara spontanitas. Nah, tidak ada kesepakatan di antara guru dan murid. Dan ketika murid salah misalnya langsung dihukum. Kalau mungkin yang pernah dilakukan misalnya ketika anak terlambat, misalnya push up 2 kali umur. Nah, ini termasuk hukuman. Karena anak tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi lebih langsung diberi hukuman dengan push up tersebut. Nah, kemudian penanganan secara konsekuensi, mungkin anak sudah tahu peraturannya, misalnya ketika terlambat akan mendapat skor 5 misalnya. Nah, ini sebenarnya anak sudah tahu, ya. Dan menurut anak itu juga sebenarnya peraturan ini masuk akal. Tetapi di sini biasanya peraturan itu hanya dibuat oleh guru atau sekolahan tanpa melibatkan murid. Nah, sedangkan dengan restitusi, ya, anak diberi kesempatan, ya, ketika mungkin anak melanggar, ya, anak diberi kesempatan, ya, untuk memperbaiki kesalahannya, ya, dengan cara mereka sendiri, ya, yang nanti akan contohnya nanti akan kita pelajari menggunakan segitiga restitusi. Nah, berdasarkan bagian di atas, maka kita simpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Anak atau murid mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, dan dia tidak dilibatkan untuk memecahkan masalah. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid, atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman ini tidak selalu berbentuk fisik, ya Bapak Ibu Guru. Bisa juga hukuman itu bersifat verbal dengan kata-kata, ya, yang bisa juga akan mempengaruhi psikis anak. Sementara kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi, ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila dia melanggar. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, jadi di sini
peraturan dan konsekuensi ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, di sini sebagai guru sikapnya yaitu memonitor. Nah, di sini mari kita sharing bersama-sama Bapak Ibu guru. Mohon untuk dibaca hukuman atau konsekuensi. Ya, di sini ada tindakan guru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tindakan guru. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Monggo silahkan Bapak Ibu. Monggo siapa yang ingin menjawab? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman. Ya, Hukuman, Pak. hukuman. Kira-kira alasannya apa, Pak? Alasannya apa kira-kira? Ya, seperti tadi ya. Karena di sini ketika siswa terlambat, ya, siswa diberikan hukuman untuk mengelilingi 2 kali lapangan basket, putar lapangan 2 kali basket. Di sini mungkin siswa ketika terlambat dia tidak tahu, ya, tidak tahu apa cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini hanya satu arah. Tiba-tiba ketika anak terlambat, guru langsung menyuruh anak untuk berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini berarti contoh hukuman dalam bentuk fisik. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, mungkin di sini siswa mencoret-coret di meja tulis, ya, di meja mungkin menggunakan tip X. Nah, ini yang sering mungkin ada beberapa siswa yang melakukan hal tersebut. Kira-kira ini ketika guru menyuruh untuk membersihkan coretan di meja tulis itu kira-kira bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Konsekuensi. Pak. Ya, konsekuensi ya. Karena di sini murid sudah menyadari melakukan kesalahannya ya, bahwa mungkin di sekolah ada peraturan tidak boleh melakukan coret-coret di meja tulis. Nah, di sini guru memberi kesempatan ya, dengan cara membersihkan coretannya yang dilakukan siswa itu di meja tulisnya, seperti itu. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Berjemur, ya, berarti hukuman. Karena di sini mungkin ketika di kelas siswa tersebut mengobrol, ya, mengobrol itu dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, di sini tiba-tiba guru memutuskan ya satu pihak dengan memberi hukuman kepada siswa tersebut berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang. Nah, ini termasuk hukuman fisik ya. Jadi sebagai guru kita sebaiknya menghindari hukuman ya. Minimal lebih menggunakan konsekuensi. Lebih baik lagi jika kita menggunakan ini restitusi ya. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini berarti ketika siswa melakukan kesalahan ya, guru memberikan pilihan-pilihan untuk mereka menyelesaikan atau mengatasi kesalahannya sehingga murid tersebut mungkin kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya atau di lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Tidak mentalnya tidak down, psikisnya tidak kena misalnya, atau
bahkan mungkin tidak memberontak atau marah ya, seperti itu. Yang berikutnya, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya untuk berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya. Kemudian restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Restitusi ini membuat atau memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawaran untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Dan yang berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Ya, restitusi mengembalikan anak pada kelompoknya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari tadi yang disampaikan, kira-kira dari hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi, kira-kira ketika nanti murid Bapak Ibu guru melakukan kesalahan, mungkin di kelas atau di sekolah panjenengan, kira-kira Bapak Ibu guru lebih condong menggunakan yang mana? Bu Rini? Halo Bu Rini? Ya. Bu Rini, ini kan jenengan kelas, mungkin jenengan menjadi wali kelas 10-8 ya. Kalau kelas 10-8 itu kan cenderung siswanya sangat aktif ya. Kalau menurut saya lebih gaya belajarnya lebih ke kinestetik. Nah, menurut panjenengan ketika mungkin anak ketika diajar panjenengan atau mungkin diajar guru yang lain melakukan kesalahan, tindakan panjenengan ini sebagai wali kelas dengan tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, panjenengan lebih condong ke yang mana? Ke yang restitusi, Pak. Iya. Alasannya apa, Bu? Soalnya anak kalau karena kalau 10-8 itu kan identiknya dengan ya modelnya kan seperti itu, kayak rame, jadi masih seperti belum move on dengan SMP. Jadi kalau diberikan semodel hukuman gitu, itu malah contoh kasus kayak Kaisar lah, satu ya. Itu kalau diberikan hukuman, itu nanti dia malah istilah bahasa Jawanya itu kayak mutung gitu. Jadi dia itu malah tidak menyukai mata pelajaran, malah jadinya ketemunya. Atau malah bisa saja malah setiap ketemu mata pelajaran yang memberikan hukuman, nanti dia malah tidak masuk gitu, karena takut dihukum. Gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Iya, ya, bagus sekali Bu. Ini matur nuwun ya. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu Guru, masih ada beberapa materi lagi. Di sini ada yang berikutnya. Bisa tampil ya Bapak Ibu Guru? Ada keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa Bapak Ibu Guru? Mengapa kok dibuat keyakinan kelas? Tidak peraturan saja. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawaban kita adalah untuk keselamatan. Ya, mengapa kita melakukan peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Mungkin jawabannya lebih ke arah kesehatan atau keselamatan. Nah, jadi di sini kenapa kita harus membuat atau membuat keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini keyakinan kelas bersifat abstrak
daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, dalam bentuk positif Bapak Ibu Guru. Jadi kalau peraturan itu kan misalnya harus menghormati guru. Nah, kalau keyakinan kelas mungkin bahasanya lebih diperhalus lagi, misalnya saling menghormati. Jadi nanti siswa dan guru akan ada timbal baliknya. Kalau misalnya siswa tadi yang tadi harus hormat pada guru, berarti siswa merasa seolah-olah dipaksa. Nah, mungkin ketika guru tidak menghormati siswa, siswa tersebut akan berontak. Misalnya kalau dalam bahasa Jawa, gurune wae ora menghormati muridnya, terus aku udah menghormati. Nah, misalnya seperti itu, bisa saja memberontak seperti itu. Jadi dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti ini, maka lebih baik arahnya ke disiplin positif Bapak Ibu Guru. Nah, dalam melakukan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan ketika membuat kesepakatan kelas, ya yang esensialnya saja. Misalnya apa yang ingin dicapai, yang ingin diraih. Misalnya kok siswa tersebut di kelasnya ketika ada guru ramai. Ya, misalnya ya itu tadi, saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu bisa digunakan. Nah, ketika mungkin keyakinan kelas ini tidak berjalan, guru dan murid harus meninjau kembali keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Nah, di sini ada tiga contoh. Tiga contoh. Yang pertama yaitu terlihat. Nah, di sini contohnya itu berempati terhadap perasaan orang lain, ya. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Nah, di sini contoh keyakinan kelas mungkin yang ingin dilakukan dengan cara terlihat. Kalau terdengar yaitu yuk bisa saja yang di sini lakukan yuk saya bantu, ya, atau terima tolong ya, permisi. Nah, ini atau bisa yang paling mudah ya Bapak Ibu Guru, bisa panjenengan lakukan dengan siapa saja. Itu biasakan, mungkin ya ini contoh dari saya, biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya ketika mungkin dibantu, ya, atau ditolong, ya, atau diberi, ya. Ini sebenarnya ya yang paling sederhana, tetapi ini sebenarnya sebuah sesuatu ya yang sangat positif. Yang berikutnya yaitu berperilaku yaitu di sini contohnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Guru sudah mempraktekkan ya, di sekolah-sekolah sudah ada nilai-nilai kebajikan seperti ini. 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, itulah ya 5S. Atau mungkin Bapak Ibu Guru yang sudah pernah melakukan mungkin sambut pagi ya. Sambut pagi ini menyambut siswa di depan sekolah misalnya, ya, dengan salam, dengan tersenyum dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu Guru, yaitu yang pertama bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini ada kasus apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah ketika ia lapar dan orangnya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni yaitu apa yang ingin dipenuhi Doni, Bapak Guru, di sini yang pertama. Yang kedua, kasusnya yaitu Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Yang ketiga, Doni merasa hebat karena temannya takut. Nah, yang keempat, Doni merasa bosan
dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya. Yang kelima yaitu Doni menjawab atau melakukan karena iseng. Nah, iseng di sini. Jadi ada 5 kasus Bapak Ibu guru ini di sini. Yang pertama yaitu Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, ya, ini di sini karena dia lapar. Nah, karena dia lapar berarti kira-kira kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu guru? Makanan, Pak. Makanan berarti kira-kira apa Bu? Siapa ini Bu Riri ya? Kira-kira apa Bu? Iya, Pak. Kalau lapar berarti kebutuhan dasarnya apa Bu? Mungkin di sini kalau Makanan, Pak. ya kalau makanan berarti kebutuhan dasarnya berarti dia bertahan hidup. Betul ya Bu, Bertahan survival hidup, ya. ya kebutuhan dasarnya itu. Kemudian yang kedua di sini Doni mengambil bekal temannya karena dia ingin diperhatikan. Karena apa itu? Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni ini kira-kira apa? Dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang ingin diperhatikan. Berarti kalau ingin diperhatikan kebutuhannya lebih ke rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, di sini Doni dia merasa hebat. Nah, ini merasa hebat dan gagah ya. Ketika teman-temannya takut dan dia bangga ketika teman-temannya itu menuruti keinginannya. Nah, berarti di sini pemenuhan kebutuhan yang dasarnya Doni yaitu ingin pemenuhan dasarnya yang dipenuhi yaitu penguasaan ya. Dia ingin dianggap hebat, berarti dia penguasaan. Kemudian yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal yang makanan yang dibawakan ibunya di rumah. Karena ibunya membawakan bekal yang sama terus. Berarti di sini Doni pemenuhan kebutuhannya ya ini karena bosan berarti dia ingin bebas. Jadi pemenuhan kebutuhan dasarnya ya ini di sini Doni ingin bebas. Yang kelima, Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, jadi dia ini iseng dan ketika melihat teman-temannya kesal itu beranggapan lucu. Nah, berarti di sini Doni pemenuhan dasarnya yaitu pemenuhan kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia ketika mungkin iseng mengerjai teman-temannya itu dia senang. Jadi kebutuhan dasarnya dia pemenuhan kebutuhan dasarnya yaitu dia merasa kesenangan seperti itu. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, yaitu tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi jika Anda kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, pasti Anda akan menganggap dunia ini tidak berkualitas. Jadi di sini jika Anda ingin hidupnya berkualitas, maka pemenuhan kebutuhan dasarnya harus dipenuhi terlebih dahulu Bapak Guru. Nah, jadi ketika menjadi guru lebih baik ya jangan sering stres. Kemudian yang Iya, Pak. kemudian yang berikutnya restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrol di sini ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ketika kita memposisikan guru ya sebagai posisi penghukum, kemungkinan murid akan marah, mendendam, dan lebih agresif. Nah, bisa jadi sesudah duduk atau sesudah kita menghukum, murid tersebut akan bahkan lebih agresif, akan lebih buruk lagi. Mungkin bisa juga mempunyai sifat pendendam. Ya.
Kemudian ketika kita membuat merasa bersalah, ya, ketika murid kita membuat salah, kemudian kita melakukan sebagai guru yang membuat merasa bersalah. Nah, contohnya di sini ketika anak berbuat salah, sini contohnya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Nah, ini sangat memojokkan sekali Bapak Ibu Guru. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah. Ketika anak dalam posisi seperti ini, mungkin murid akan sangat kecewa, ya. Dengan kecewa, ya, sangat dimungkinkan sekali mentalnya akan down. Ya, dengan seperti ini murid akan tertekan, ya. Murid akan tertekan. Jadi dengan merasa bersalah itu murid akan merasa tertekan, kemudian rasa percaya dirinya bisa kurang, dan mungkin kalau tindakannya lebih ekstrem lagi, dia bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu. Kemudian kita memposisikan guru sebagai posisi kontrol, sebagai teman, ya. Dengan posisi teman ini kita memposisikan murid ini sebagai teman kita, Bapak Ibu. Contoh di sini, ayo bantulah demi Bapak. Nah, di sini demi Bapak, seperti kita dengan teman kita. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah, sekali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita seperti seorang teman, Bapak Ibu, memposisikan seorang teman di sini. Kita membantu, ya, tapi tidak memberi kesempatan siswa untuk memberikan atau memperbaiki kesalahannya. Jadi kita memposisikan murid itu sebagai teman. Akibatnya apa? Murid di sini akibatnya murid mungkin akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hubungan guru dan murid mungkin akan positif, ya, mungkin sangat dekat. Nah, tetapi sisi negatifnya, murid tersebut akan merasa tergantung, Bapak Ibu Guru, ya, akan tergantung dengan panjenengan. Nah, nanti ketika dengan guru yang lain, ketika dihadapkan dengan guru yang lain, mereka pasti akan melanggar lagi, ya, itu. Nah, ini ketika kita memposisikan posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang berikutnya posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini kita sebagai pemantau, ya. Pemantau itu memantau apabila memantau dari peraturan-peraturan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, di sini contohnya ketika anak melanggar, guru akan mungkin bertanya seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi konsekuensinya apa karena kamu melanggar? Nah, mungkin di sini guru dapat mengontrol murid, ya. Tetapi dalam posisi pemantau ini, anak mungkin akan patuh, Bapak Ibu Guru. Anak mungkin akan patuh, ya. Akan menyadari kesalahannya. Dia tahu karena dia melanggar kelas. Tapi di sini belum sempurna, Bapak Ibu Guru. Karena apa? Anak tidak diberi pemecahan masalah, ya, dari kesalahannya. Jadi anak tidak diberi kesempatan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dengan konsekuensi ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, di sini mungkin guru tidak emosi, ya, tidak marah, tetapi dampaknya juga ada. Yaitu dampaknya yaitu mungkin tidak akan berjalan dalam jangka waktu yang panjang karena ini tidak mendorong siswa sadar diri, atau lebih ke karena dia takut karena peraturannya, karena konsekuensinya, tidak lebih ke motivasi intrinsiknya. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka lebih ke karena takut karena konsekuensinya, seperti itu. Nah, kita memposisikan sebagai manajer. Kalau guru memposisikan sebagai posisi kontrol sebagai manajer, di sini
contohnya, nah di sini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa? Ini ada siswa terlambat, Bapak Ibu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi tahu tahu Pak, jam 7. Nah, kemudian bla 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 dan selanjutnya di sini guru memberi penguatan, ya. Di sini yang memberi penguatan, contohnya di sini, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Nah, dalam posisi manajer, guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunduk-nunduk jari ke murid, berkacak pinggang dan lain sebagainya. Ya, dalam penanganan sebagai manajer ini fokus ada pada murid, bukan untuk membagian guru atau orang tua. Murid mengetahui adanya suatu masalah yang terjadi. Jadi murid dibantu untuk memecahkan masalahnya. Ya, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengambilkan tanggung jawabnya ke murid dan mencari jalan keluarnya secara bersama-sama tentunya dengan bimbingan guru. Nah, jadi dengan posisi manajer ini, ketika murid melakukan kesalahan, ya, dikembalikan kepada murid. Nah, kesalahannya apa? Kira-kira tanggung jawabnya dia seperti apa? Ya. Kemudian kita bersama-sama dengan murid mencari jalan keluar permasalahannya, ya, seperti itu. Jadi kalau kita posisi penghukum kan langsung salah hukum, nah, langsung misalnya apa hukumannya, misalnya hormat bendera dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut kurang baik, Bapak Guru. Nah, di sini yang terakhir yaitu segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi yaitu yang pertama, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita semua langkah-langkahnya yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jadi kalau menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika murid salah, kita harus menstabilkan identitas. Tidak boleh kita menyalah-nyalahkan. Cara menstabilkan identitas nanti akan kita pelajari di segitiga restitusi. Ya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ketika murid melakukan salah, kita meyakinkan bahwa semua perilaku ketika siswa melakukan kesalahan pasti memiliki alasan, Bapak Guru. Jadi kita wajib menanyanya, apa alasannya ketika murid melakukan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kita semua pasti memiliki motivasi internal. Nah, yang akan kita gali di sini tentunya motivasi internal dari murid ketika murid melakukan kesalahan. Jadi supaya dia paham dan mengerti dan bertanggung jawab, ya, atas kesalahannya tersebut. Sudah tampil ya, Bapak Ibu Guru? Ya, sip. Ya. Nah, sip. Oke. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi.
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, apakah dalam melakukan segitiga restitusi tersebut harus berurutan Bapak Guru? Ya, jadi dalam melakukan segitiga restitusi itu yang terpenting ada 3 poin tersebut. Mungkin Bapak Ibu Guru juga pernah melakukan segitiga restitusi seperti itu ya. Hanya saja mungkin tidak urut, ya tidak urut-urutannya. Itu bisa menjadi masalah. Yang terpenting ada 3 poin tersebut. Yang terpenting harus dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita yakini bersama. Nah, berikutnya yaitu mungkin sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Guru. Silahkan, monggo. Sudah menunjukkan pukul 9. Ada pertanyaan betul Bapak Ibu Guru? Bu Rini,
Monggo Bu Rini, mungkin ada pertanyaan? Kok Ya senyum-senyum? udah. Ya, monggo. Ya udah mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Di Waalaikumsalam sini warahmatullahi wabarakatuh. saya izin bertanya. Itu yang pertama adalah tadi kaitannya dengan 10.8 dan tadi Pak Prima mengetahui kondisi 10.8 kan seperti itu. Itulah kira-kira saya mau tanyakan itu apa posisi kontrol yang paling baik untuk diterapkan di kelas 10.8 itu kira-kira apa ya? Terima kasih. Ya, di 10.8 kelas panjenengan itu kan ada siswa yang sangat pendiam ya. Ada siswa yang pendiam, ada siswa yang mungkin ada yang over, Ramai banget. rame banget ya. Ada anak yang mungkin lebih ke akademis, tapi banyakkan rata-rata menurut yang saya lihat, saya amati itu lebih ke pembelajarannya ketika di luar kelas, ketika bergerak sangat aktif ini. Jadi kalau posisi kontrolnya lebih baik ya posisi sebagai manajer ya, tentu posisinya sebagai manajer, panjenengan sebagai manajer ya, mungkin ketika pembelajaran panjenengan bisa melakukan pembelajaran yang supaya anak tidak bosan, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran diferensi konten, proses, dan produk. Kemarin sudah saya coba itu menggunakan berdiferensiasi produk. Ya, jadi ketika saya berikan tugas, saya beri kebebasan pada mereka untuk melakukan tugas. Kemarin itu tugas passing menggunakan kaki bagian dalam pelajaran sepak bola, dalam materi sepak bola dalam PPJUK. Nah, di sini diferensi produknya atau tugasnya itu saya beri kebebasan, beri kesempatan untuk mungkin buat video, infografik, PPT dan sebagainya. Ketika saya beri kebebasan seperti itu ternyata jalan. Dan ketika pembelajaran di lapangan sangat aktif. Mungkin yang menurut panjenengan ada yang pendiam seperti siapa itu? Kaisar Alma. Kaisar Alma itu juga aktif, ya aktif. Bahkan mungkin yang kalau si Hasbi mungkin itu kan udah memang anaknya memang aktif, tetapi itu ketika di lapangan sangat aktif, ya. Dia berperan kemarin sebagai perekam, jadi dia yang merekam. Anaknya yang ada satu yang merekam, dia merekam. Dia ambil angle-nya juga bagus. Berarti di sini kan artinya panjenengan ini sebenarnya adalah anak-anak yang memiliki gaya belajar yang kebanyakan rata-rata kinestetik. Artinya coba ketika pembelajaran jangan di kelas saja, coba bisa keluar kelas ya, atau pembelajaran yang sangat diberikan pembelajaran yang menantang, gitu. Diberi tantangan. Ketika anak saya beri tantangan untuk membuat sebuah tugas dengan produk yang berbeda, ternyata sangat antusias. Berarti kelas panjenengan ini sebenarnya adalah kelas yang bagus, bukan seperti apa mungkin ibu guru yang lain yang katakan ya memang anaknya mengistimewa ya daripada kelas yang lain, tapi memang gaya belajar anak 10.8 ini gaya belajar yang kinestetis, artinya lebih sering bergerak. Jadi kalau di kelas ya ramai anaknya, karena dia nggak betah ketika pembelajaran secara diam. Coba ketika pembelajaran yang dikaitkan dengan pembelajaran yang bergerak dan lain sebagainya, mungkin akan lebih aktif ya, memperhatikan guru dan lain sebagainya. Ternyata ketika pembelajaran olahraga berbalik dengan cerita yang bapak ibu guru yang diceritakan di kantor seperti itu. Ya, seperti itu mungkin Bu Rini. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Bapak ibu guru yang lain silakan monggo. Ini ada Bu Lucy, Bu Guru PK, Bu Lucy. Ya, monggo, terima Bu Lucy. kasih atas diberikannya waktu untuk bertanya ya Pak Prima. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih cara mendisiplinkan murid, karena kalau kita lihat kejadian sehari-hari di sekolah kita selalu ada saja anak-anak yang terlambat. Padahal
udah tahu masuk itu jam berapa, tapi kok selalu ada saja, dan kalau saya amati ya anak-anak itu saja. Itu saja ya, Bu. Ya, dan itu harus bagaimana ya cara kita untuk mendisiplinkan anak tersebut agar tidak terulang dan terulang terus gitu loh. Iya. Ya, sepertinya itu saja ya Pak ya. Terima Iya. kasih. Ya, terima kasih Bu Rini Bu Lucy atas pertanyaannya. Kita bersama-sama tadi sudah mempelajari mengenai restitusi ya Pak Guru, mengenai segitiga restitusi. Ya, coba panjenengan besok ya menerapkan itu restitusi. Coba Bu Lucy diterapkan bagaimana supaya anak mungkin merasa tertantang atau tersadar motivasi intrinsiknya untuk memperbaiki kesalahannya. Karena memang kalau saya lihat juga anak-anak yang terlambat itu juga rumahnya tidak jauh ya Bu Lucy, ya betul ya. Karena di SMA ini sudah menggunakan sistem yonasi. Yonasi itu artinya jarak dari rumah itu dekat. Tapi ya memang anak-anak itu artinya anak-anak itu yang sering terlambat. Nah, coba Bu Lucy tadi sudah mempelajari mengenai segitiga restitusi. Nanti mungkin kita bisa sharing di sekolah mengenai ini, dan di sekolah juga banyak Bapak Ibu guru yang mungkin yang sudah berpengalaman, termasuk panjenengan di BK. Mungkin jenengan mungkin juga sudah menerapkan restitusi ya, tetapi dirutinkan lagi, diulang kembali, diyakinkan ya. Karena mungkin kalau hanya 1-2 kali masih akan mengulang seperti itu. Coba diulang lagi, coba tidak ada bosan-bosannya. Tidak ada bosan-bosannya Bu, seperti itu. Nah, ternyata hal-hal seperti itu harus kita sadari, karena apalagi anak-anak yang ini era pandemi ya. Setelah pandemi memang kita sebagai guru sangat ekstra sekali untuk istilahnya melatih karakter ya, mendisiplinkan siswa ya, supaya berdisiplin positif itu sangat ekstra sekali. Karena pandemi 2 tahun tiba-tiba anak masuk sekolah, ini untuk sikapnya sangat berbeda sekali mungkin dengan anak-anak di era sebelumnya, di era sebelum pandemi. Harus kita sadari memang sekarang zamannya sudah berubah ya. Sudah berubah, kita mau tidak mau juga harus selalu belajar dan terus belajar bagaimana menyikapi perubahan zaman tersebut. Terima kasih Bu Lucy. Akhiri saja, mungkin kita refleksikan dulu ya, pembelajaran diseminasi pada kali ini. Intinya dalam melakukan yang sudah kita pelajari tadi itu kita harus mulai dari diri kita sendiri Pak Ibu Guru. Artinya motivasi yang harus kita lakukan itu lebih ke motivasi intrinsik ya. Artinya ketika kita akan mendisiplinkan siswa ya, kita juga harus secara motivasi intrinsik sadar diri, mulai dari diri juga kita harus berdisiplin. Jangan sampai ketika kita ingin mendisiplinkan siswa secara positif, kita tidak memberi contoh keteladanan yang baik. Tentu hal ini akan bertolak belakang dan malah mungkin akan menjadi sebuah bumerang bagi diri kita sebagai seorang guru. Kiranya pembelajaran diseminasi pada kali ini kita akhiri. Banyak tutur kata yang kurang berkenan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita akhiri, kita pose dulu Bapak Guru. Salam apa ya? Salam literasi atau salam apalah. Coba share kamera on. Fatul. Salam. Gimana gini? Oh iya tuh. Salam literasi. Kata Bu Vita, salam literasi. Oke, ya. Sudah, terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih sekali sudah bersedia hadir dalam acara virtual pada malam hari ini. Semoga materi kali ini
berkelanjutan Bapak Guru bisa panjenengan terapkan ya di kelas, minimal di kelas ya, di kelas panjenengan mulai dari diri ya untuk melakukan perubahan dan menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia ya, perubahan di Indonesia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.